Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-18 daripada 22 sesi perkongsian keseluruhannya untuk buku karangan Enid Blyton, yakni buku kedua dari siri The Five Fine Authors Mystery Series, iaitu The Mystery of the Disappearing Cat, ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia yang sedang kita ikuti perkongsian audiobooknya ini, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, siri 5 penyiasat Misteri Kucing Hilang. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam, ilustrasi oleh Mary Jernat, e-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Ini adalah versi terjemahan daripada buku asal dalam bahasa Inggeris, The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain, July 13, 1944, by Mitwin and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Misteri Kucing Siam, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta, Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981, cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 8, Berbagai indikasi. Bab 9, Pak Gun beraksi. Bab 10, Pip dan Bats bertamu. Bab 11, Pergi ke sirkus. Bab 12, Melindungi teman. Bab 13, Luke mendapat bantuan. Bab 14, Pak Gun curiga. Bab 15, Pak Gun bingung. Bab 16, Tak tersangka-sangka. Bab 17, Nasib Luke berubah. Dan selanjutnya, kita kongsikan pula sambungan daripada kisah misteri ini dengan Bab 18, Hilang untuk kedua kalinya. Bab 18, Hilang untuk kedua kalinya. Luke yang menyampaikan kabar itu. Sore itu, sekitar 5:30, anak itu muncul dari balik tembok sebelah. Mukanya pucat pasi. Nampak jelas ia ketakutan, sehingga anak-anak menyangka ia habis dipukul oleh Pak Tuping atau mengalami musibah seperti itu. Ada apa? Tanya Daisy. Duck Queen hilang lagi, kata Luke. Ya, sungguh. Dan hilangnya sementara aku ada di dekat kandang. Persis seperti kejadian yang lalu. Apa maksudmu? Kata Fatty heran. Duduklah dulu, lalu bercerita dengan tenang. Ya, ini benar-benar luar biasa. Luke duduk di rumput, dekat anak-anak. Lalu mulai bercerita. Kejadiannya begini, katanya. Aku sedang menarik gilingan
meratakan kerikil di lorong kebun sekitar kandang kucing. Kemarin kan hujan. Dan sehabis hujan, aku selalu meratakan kerikil. Nah, aku sedang mundur maju menarik gilingan. Ternyata ada orang mencuri Dark Queen lagi saat itu. Sementara aku ada di situ. Bayangkan. Dan aku tidak melihat siapa-siapa di situ. Dari mana kau tahu kucing itu hilang? Tanya Larry. Hari ini Nona Harmer tidak dinas. Tidak bekerja. Kata Luke. Pukul 10 pagi tadi ia pergi. Dan pulangnya baru sekitar 10 minit yang lalu. Begitu ia datang di kandang, ia langsung menjerit. Katanya Dark Queen tidak ada dalam kandang. Astaga, kata anak-anak kaget. Kau lantas pergi melihat, Luke? Tentu saja, kata Luke. Tapi yang ada cuma kucing-kucing yang lain. Dark Queen tidak ada di situ. Hilang begitu saja. Sementara aku ada di dekat situ. Bagaimana kau bisa tahu kucing itu hilang sewaktu kau sedang bekerja di lorong dekat situ? Desak Fatty. Kan bisa juga sudah hilang sebelum saat itu. Tidak mungkin, jawab Luke. Soalnya, Lady Chandling sekarang selalu datang melihat-lihat sekitar pukul 3 sore sambil berbicara dengan Nona Harmer tentang kucing-kucing. Nah, tadi pukul 3, Lady Chandling datang lagi seperti biasa. Dan waktu itu Dark Queen masih ada. Katamu tadi, Nona Harmer hari ini pergi kerana tidak dinas, kata Fatty. Jadi, dia tidak melihat Dark Queen? Tentu saja tidak, jawab Luke. Pak Tuping yang mengantar Lady Chandling melihat-lihat kucing hari ini. Itu selalu dilakukannya sekarang apabila Nona Harmer sedang tidak ada. Pak Tuping harus ikut kerana mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan pada Nona Harmer. Aku ada di situ ketika Lady Chandling dan Pak Tuping sedang melihat ke dalam kandang. Ku dengar Pak Tuping berkata, itu Dark Queen di sebelah belakang. Nyonya, bisa ketahuan kerana ekornya yang belang. Jadi kucing itu masih ada di situ pukul 3 tadi. Dan sejak pukul 3 itu kau selalu berada di dekat kandang. Tidak pernah pergi walau sebentar. Sampai Nona Harmer kembali dan melihat bahawa Dark Queen sudah tidak ada lagi, kata Larry. Luke mengangguk. Dan kalian tentu tahu bagaimana keadaannya sekarang, gumamnya. Pasti aku lagi yang dituduh. Waktu itu aku sendiri yang ada di situ. Dan sekarang juga begitu. Tapi aku sama sekali tak menyentuh Dark Queen. Bagaimana Nona Harmer tahu bahawa kucing itu tidak ada lagi? Tanya Fatty. Rupanya segala perkataan Luke diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Yah, ketika ia kembali, ia langsung disambut oleh Pak Tuping. Pak Tuping merasa kelihatannya salah satu kucing ada yang agak sakit, kata Luke. Jadi sementara aku memperhatikan, Pak Tuping langsung masuk ke dalam kandang untuk mengambil kucing yang katanya sakit. Begitu Nona Harmer melihat ke dalam kandang, ia langsung menjerit. Katanya, Dark Queen hilang. Mungkinkah Pak Tuping melepaskannya saat itu? Tanya Larry. Tidak, kata Luke. Aku tidak melihat Pak Tuping ketika ia berada dalam kandang. Tapi pintu kandang nampak jelas dari tempatku berdiri. Dan aku sama sekali tidak melihat ada kucing keluar. Pintu itu bahkan tertutup rapat. Anak-anak terdiam sesaat. Benar-benar aneh. Dark Queen sekali lagi hilang di depan mata Luke. Memang nasibnya malang. Kenapa cuma ia sendiri yang saat itu bekerja dekat kandang? Memang maumu sendirikah meratakan kerikil dekat kandang itu? Tanya Fatty. Bukan, kata Luke. Aku tidak bisa berbuat semauku sendiri. Pak Tuping yang mengatur tugas-tugasku setiap hari. Dan dia yang menyuruhku meratakan kerikil di lorong dekat kandang kucing siang ini. Waktu itu kau juga terus-menerus ada di situ, kata Pip. Dan sekarang lagi. Waktu itu Nona Harmer sedang pergi sehari. Sekarang pergi lagi. Waktu itu Pak Tuping yang masuk ke dalam kandang. Seperti yang terjadi lagi sekarang. Maksudku, ketika ketahuan bahawa Dark Queen lenyap. Waktu itu dia masuk dengan Pak Gun. Dan sekarang dengan Nona Harmer. Banyak hal yang berulang. Aneh. Benar-benar aneh.
Pokoknya waktu itu bukan aku yang mengambil kucing. Dan sekarang juga bukan, kata Luke. Aku tahu, bukan aku yang mengambil. Kalau aku yang melakukan, tentunya aku ingat kan. Maksudku, aku kan tidak jadi gila sekarang. Mustahil aku yang mengeluarkan Dark Queen, habis setelah itu tidak ingat lagi. Tak pernah terfikir kemungkinan itu oleh kami, kata Daisy. Itu memang bisa saja terjadi, kadang-kadang. Tapi sedikit pun tak ada sangkaanku kau buat begitu, Luke. Kejadian ini semakin misterius saja, kata Fatty, lalu berdiri. Aku hendak ke sebelah sebentar, untuk menyelidiki sebentar. Kalian ingat apa yang kita temukan dalam kandang waktu itu? Sebuah peluit, buatan Luke. Nah, kerana kejadian sekarang sangat mirip seperti yang dulu, aku berani taruhan dalam kandang ada lagi peluit bikinan Luke. Jangan konyol, kata Daisy. Kan cuma kebetulan saja kejadian sekarang mirip dengan yang dulu. Ya deh, kata Fatty. Tapi kalau aku nanti sampai menemukan peluit bikinan Luke dalam kandang, maka harus kita akui itu bukan kebetulan, tapi disengaja. Yah, kulihat saja sebentar. Tentu saja anak-anak ingin berangkat semua. Jadi kelima-limanya memanjat tembok ke sebelah. Diikuti oleh Luke. Anak itu takut dan bingung. Ia tidak mahu ditinggalkan sendiri. Tinggal Buster saja yang tidak ikut. Anjing itu ditambatkan pada sebatang pohon di kebun rumah Pip. Ia menggonggong-gonggong dan meronta-ronta hendak membebaskan diri. Nyaris saja lehernya tercekik tali. Tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari ikatannya. Anak-anak mendatangi kandang kucing. Di situ tidak ada orang. Pak Tuping pergi menghadap Lady Chandling bersama Nona Harmer untuk melaporkan kejadian itu. Yang ada dalam kandang cuma kucing-kucing saja. Binatang-binatang itu memandang anak-anak dengan mata mereka yang biru. Bats menghitung jumlah mereka. Ada 7 ekor. Lihatlah, itu kan peluit Luke, kata Fatty sambil menuding ke dalam kandang. Memang benar, sebuah peluit yang bagus buatan Luke tergeletak di lantai kandang. Luke menatap benda itu sambil melongo. Kemudian didatanginya jasnya yang tersampir pada dahan sebatang pohon yang ada di dekat situ. Lalu dirogoh-rogoh kantongnya. Rupanya tadi ada yang mengambil dari sini, katanya. Tadi ku kantongi. Kerana Bim masih ingin selesaikan. Aku membuatnya untuk Pip. Pasti ada orang yang mengambilnya tadi. Lalu meletakkannya di lantai. Supaya kau lagi yang dicurigai, kata Fatty dengan geram. Ditatapnya peluit yang tergeletak di lantai kandang. Tidak bisakah kita mengambilnya lagi seperti waktu itu? Tanya Daisy. Kurasa tidak ada waktu, jawab Fatty. Cepat, periksa kalau-kalau ada petunjuk lain di sini. Anak-anak bergegas mencari. Bats mendekatkan hidungnya ke kandang sambil mengendus-endus. Aku mencium bau yang sama kayak waktu itu, katanya. Apa katamu bau itu dulu, Fatty? Oh ya, itu bau terpentin, katamu. Fatty merapatkan hidung ke kawat pagar kandang, lalu mencium-cium. Ya, betul, bau terpentin, katanya, heran. Wah, ini aneh. Semuanya seperti terulang kembali. Peluit yang terletak di lantai, lalu bau terpentin. Kurasa baru sekali ini aku mengalami kejadian seaneh ini. Itu petunjuk atau bukan, Fatty? Tanya Daisy sambil menuding secercah cat di atas batu yang terdapat di pinggir lorong. Fatty memandang ke arah itu. Kurasa bukan, katanya. Dipungutnya batu itu lalu diperhatikannya bercat warna yang menempel di situ. Percikan warna yang menempel di situ. Luke kan mencat peluit-peluit kita, katanya. Mungkin ini cat yang tercecer sewaktu ia sedang mencat. Kau pernah mencat peluit di sini, Luke? Tidak. Tidak pernah, kata Luke. Aku selalu melakukannya dalam gudang, di mana kaleng-kaleng cat disimpan. Lagi pula, aku tidak pernah memakai cat coklat muda kayak gitu. Aku selalu memilih warna-warna cerah, merah atau biru atau hijau. Kurasa ini bukan petunjuk, kata Fatty.
Tapi walau begitu, batu itu dikantonginya juga. Saat itu terdengar langkah orang mendekati. Lady Chandling datang diiringi Bu Trimble, Pak Tuping dan Nona Harmer. Pak Tuping berlagak sibuk. Sedangkan yang lainnya kelihatan kaget dan bingung. Kacamata Bu Trimble selalu terlepas lagi setiap 2 detik. Semuanya langsung memandang ke dalam kandang kucing, seolah-olah berharap Dark Queen ternyata ada di dalamnya. Tiba-tiba, Nona Harmer berseru kaget. "Ada apa?" tanya Lady Chandling padanya. Nona Harmer menuding ke arah lantai kandang. "Apa itu?" tanyanya. Semua memandang lagi ke dalam kandang. "Ha," seru Pak Tuping dengan suara galak. "Itu peluit, seperti yang biasa-biasa dibikin Luke. Aku kepingin tahu kenapa peluit itu sampai bisa ada di situ." Nona Harmer mengambil anak kunci di pintu kandang, lalu membuka pintu. Pak Tuping memungut peluit yang tergeletak di lantai dan ditunjukkannya pada Lady Chandling. "Peluit ini bikinanmu, Luke?" tanya Lady Chandling. Luke mengangguk. Tampangnya pucat. Ia tidak bisa mengerti bagaimana Dark Queen bisa lenyap lagi. Dan ia lebih-lebih lagi tidak mengerti mengapa peluitnya tahu-tahu ada dalam kandang. "Luke sedang membuatkan peluit untuk kami semua," kata Fatty. "Diambilnya kepunyaannya dari dalam kantung. Kurasa itu peluit salah seorang di antara kami, Lady Chandling. Mungkin saja, kan? Tapi kenapa tahu-tahu ada dalam kandang?" tanya Nyonya itu dengan heran. "Persoalannya jelas, Nyonya," sela Pak Tuping. "Anak itu masuk untuk mengambil kucing, persis seperti yang dilakukannya juga waktu itu. Tapi kemudian, tanpa disadarinya, peluit itu terjatuh dari kantongnya. Ia langsung pergi setelah pintu kandang dikunci kembali, sementara Dark Queen dibawa olehnya. Aku bahkan sama sekali tidak tahu di mana anak kunci pintu itu disimpan sekarang," kata Luke membela diri. "Biasanya ku kantongi, kecuali kalau aku harus pergi," kata Nona Harmer. "Kalau aku pergi, anak kunci ku serahkan pada Pak Tuping. Anda menyimpannya di mana, Pak?" "Aku juga selalu mengantonginya," kata Pak Tuping. "Tapi tadi siang, jasku ku tinggal di salah satu tempat. Jadi gampang saja bagi Luke untuk mengambilnya. Percayalah, Dark Queen pasti disembunyikan di dekat-dekat sini untuk diambil orang lain nantinya. Sudah kusangka anda pasti akan menyesal, Lady Chandling, kerana menerima anak jahat ini kembali. Sudah jelas kejadian begini akan terjadi setelah anda berbuat begitu. Berulang kali kukatakan pada Pak Gun, aku tak mahu tahu apa katamu pada Pak Gun, tukas Lady Chandling. Kurasa kali ini kita lewati saja polisi desa itu dan langsung menghubungi Inspektor Jenks di kota." Anak-anak sangat gembira mendengarnya. Tapi sayang, saat itu Pak Inspektor sedang tidak ada di kantornya. Jadi terpaksalah Pak Gun diberitahu. Polisi desa itu datang tidak lama kemudian dengan sikap sok aksi, sikap berlagak seperti biasanya. Ia mulai sibuk mencari-cari tanda bukti serta meminta keterangan dari semua yang hadir di situ. Fatty serta keempat temannya ditatap olehnya dengan sikap curiga. Kemudian dipandangnya kandang-kandang kucing, seolah-olah menyangka akan kembali menemukan setumpuk tanda bukti di situ. Tapi tak ada yang terlihat kecuali peluit yang diserahkan Lady Chandling padanya. "Kau menemukan tanda-tanda bukti kali ini?" tanya Pak Gun pada Fatty. "Kami hanya menemukan bau serta sebutir batu yang ada cat di atasnya," kata Bats. Teman-temannya semua berpaling dengan cepat dan menatapnya dengan kening berkerut. Bats begitu kaget sehingga nyaris lari. "Aduh, tentu saja. Itu kan tidak boleh diceritakan pada Pak Gun. Kemana lagi fikirannya tadi?" "Bau?" tanya Pak Gun dengan sikap tak percaya. "Dan batu yang ada catnya? Hah, kau sangka aku bisa kau tipu lagi ya?
Sekali ini dengan macam-macam bau dan batu, ku katakan saja sekarang. Sekali ini aku tidak mahu percaya pada permen, tali sepatu, pita rambut, bau atau batu. Simpan saja tanda-tanda bukti itu untukmu sendiri. Dan ingat kataku waktu itu, jika kalian masih juga mencampuri urusan hukum, pada suatu hari nanti, kalian pasti akan terjerumus dalam kesulitan besar. Setelah itu Pak Gun membelakangi anak-anak yang langsung pergi ke sebelah lewat tembok, lalu duduk untuk merundingkan kejadian baru itu. Bats, dasar goblok, tukas Pete marah-marah. Kau ini minta dipukul rupanya. Masa petunjuk-petunjuk kita kau ceritakan pada si Ayu pergi, sinting kau rupanya ya. Kurasa begitu, Bats sudah hampir menangis. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku tadi menceritakannya. Tak apalah, Bats, kata Fatty menghiburnya. Justru kerana kau tadi menceritakan, si Ayu pergi malah tidak mahu percaya. Jadi kalau yang tadi itu memang betul-betul tanda bukti, juga tidak apa-apa. Kau tidak perlu sedih lagi. Kejadian ini sungguh-sungguh misterius. Kata Daisy, misteri kucing yang hilang. Hilangnya ke mana dan dengan cara bagaimana? Aku kepingin sekali mengetahuinya. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook kali yang ke-19 nanti. Untuk bab 19, Buster memang cerdas. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan penulis terkenal British Enid Blyton. Sehingga bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih.